Hai rekan traders, dengan Tommy Yu di sini. Di video kali ini saya akan melanjutkan seri tutorial Forex Course Price Actions dan kita sampai kepada part yang kelima. Part ini kita akan membahas tentang yang namanya itu time frame dan bagaimana kita menggunakan time frame yang ada untuk analisa chart dan mendapatkan profit. Setelah yang satu ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow sosial media kami seperti di layar. Dan juga join di grup community kami, ada di Telegram maupun di Discord. Linknya saya sertakan di layar dan di pojok kanan atas. Baik, kita sampai kepada part yang kelima, yaitu Price Action Forex Course. Kita bicara hari ini tentang yang namanya itu time frame. Baik, sebelum masuk lebih jauh, saya akan ada checklist seperti biasa. Ini singkat saja, bahwa untuk trade di Forex yang berhasil, kita harus menggunakan broker Forex yang baik ya. Dan untuk broker Forex yang personally saya gunakan, itu saya sertakan ada di pojok kanan atas ya, teman-teman dapat cek nanti. Dan yang kedua, itu tools analisa teknikal yang saya gunakan di dalam menganalisa Forex Course ini, itu menggunakan TradingView. Dan ini juga saya rekomen bila teman-teman belum memilikinya. Silahkan cek di bagian deskripsi ya. Untuk playlist tutorial Forex, yang ini untuk yang newbie dan yang untuk playlist Price Action course kali ini tuh semuanya saya sertakan di deskripsi. Apa sebenarnya time frame? Time frame itu singkatnya adalah periode chart yang digunakan untuk menganalisa dan rule-nya itu adalah sebagai berikut. Time frame yang lebih tinggi itu lebih diprioritaskan atau lebih menang melawan time frame yang lebih rendah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ya time frame D1 ini adalah daily, itu lebih menang melawan H4. Kemudian time frame H4 ini biasa pairnya ya, pasangannya itu gini nih, D1 dengan H4, H4 dengan H1, kemudian H1 dengan M15. Jadi teman-teman bisa lihat nih ya, untuk yang ini nih, 6 candle H4 itu sama dengan D1 dalam konteks Forex ya. Kemudian kalau ini 4H1, 4 candle H1 sama dengan H4, kemudian kalau dalam hal ini nih, 4M15 sama dengan 1 candle H1. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Kalau time frame-nya tinggi itu menunjukkan pola-pola continuation, kemudian time frame pendek reversal, itu pemenangnya itu adalah continuation. Artinya kita harus lebih memprioritaskan continuation ini, sehingga kalau kita mau ambil posisi, itu kita tahu bahwa oh ini posisinya masih continuation, so harus hati-hati begitu ya. Jangan asal main ambil posisi yang sifatnya reversal. Nah, saya ambil contoh seperti ini saudara. Jadi misalkan satu chart ya, polanya itu uptrend seperti ini ya, kemudian ini di time frame tinggi nih, kemudian dia ada pola-pola seperti segitiga yang seperti ini nih. Pola seperti ini biasanya adalah pola continuation. Jadi ini adalah seperti kalau kita bisa sebut sebagai pennant, yaitu pennant triangle, itu biasanya dia akan break lagi naik ke atas. Dan kalau kita mengetahui pola seperti ini ya di time frame yang tinggi, misalkan D1-nya seperti ini most probably ketika dia kelanjutannya itu akan ada breakout ke arah atas seperti ini. Dan kalau kita ngelihat di H4, misal di H4 itu kita akan ngelihatnya yang ini nih, yang pola yang ini yang terjadi yang kita lihat. Kita mengartikannya itu sebagai pola yang akan reversal begitu. Dan kalau kita ngelihat seperti ini itu mesti hati-hati. Karena kalau kita mau ngambil posisi sell, ya kita mau ngambil open sell begitu, ini mesti hati-hati karena kalau kita breakout di sini nanti kita akan loss ya di sini ya. So ini harus menjadi pertimbangan kalau sebelum mengambil posisi di H4. Contoh lainnya misalkan di H4-nya seperti ini ya. Kita ngelihat ada pola ranging seperti ini. Ya. Nah, kita bisa melakukan misalkan buy di support, buy di sini, sell di sini. Nah, tetapi di tengah-tengahnya ini bisa saja ketika pola ini terbentuk ya seperti ini bisa saja seperti ini nih. Dan ketika kita ngelihat ini di time frame yang lebih pendek, misalnya ini H4, kita melihat di time frame yang H1-nya itu, bisa saja kita melihat cuma seperti ini. Dan ini pas tembus ke bawah begini, kita ambil posisi sell, kemudian harganya tiba-tiba melanjutkan naik ke atas, karena ini sebenarnya ini masih naik ke atas, begitu ya. Untuk masuk mengarah ke posisi resisten di sini, dan kemudian dia baru balik arah ke bawah. Jadi, hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan untuk menghindari jangan sampai kita ini kena jebakan begitu ya, yaitu dengan melihat time frame yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, untuk time frame yang lebih tinggi ini, biasa ya, ini pendapat pribadi saya, itu saya gunakan untuk memilih pairnya. Jadi pair apa yang akan saya siap-siap untuk entry, itu saya pilih dengan menggunakan time frame yang lebih tinggi. Kemudian time frame yang lebih rendah, itu saya biasa gunakan untuk menentukan timing kapan entry-nya.
Jadi contohnya, saya biasa menggunakan itu D1 dan H4. Jadi saya biasa dibantu nanti oleh beberapa indikator simple ya. Mungkin 1 atau 2 saja untuk menentukan timing entry. Nanti kita akan masuk ke arah situ ya di chartnya. Dan sebagai pertimbangan bahwa indikator di time frame tinggi itu biasanya lagging. Dan karena indikator kan menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi gitu ya, historical chartnya. Jadi ini biasanya lagging. Kalau kita gunakan di time frame yang lebih rendah, itu akan lebih responsif dan biasanya hasilnya akan lebih bagus. Baik, kita akan langsung masuk ke chartnya seperti apa ya contohnya. Oke, saya ambil contoh. Ini adalah chart dari Euro USD, Euro Dollar ya. Ini adalah 4H sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah D1 ya, daily, yang ini 4 jam. Nah, ini sengaja saya potong sedikit ya, ini saya tutupin di sini. Dan sementara yang ini jangan dilihat dulu ya, kita lihat yang 4H dulu. Kalau kita cuma melihat satu time frame ya, itu seperti ini. Kita melihat posisi ini tuh sudah berada di resisten, oke? Nah, setelah mencapai ini dan ini kelihatan bahwa harganya itu mulai berbalik arah ya, kelihatan ya. Kalau saudara ngambil posisi sell di sini tanpa memperhatikan yang kanan, ini tuh chart atau tarikan garisnya tuh di sini nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, saya kasih warna lain lah biar kelihatan. Oke, nih kelihatan ya. Dan kalau saya jalankan chartnya, kalau teman-teman ngambil posisi sell gini tanpa melihat yang ini, itu, nah ini mostly akan kena gocek nih, ya. Tuh harganya itu sebenarnya dia masih mau melanjutkan naik ke atas. Jadi ini hanya retrace saja, retrace ke bawah, kemudian dia trennya masih ke atas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini terlihat ya, ini makin lama tetap ini saya tarik seperti ini masih uptrend, kemudian ini puncaknya juga masih membuat puncak lebih tinggi dan ini strong sekali uptrendnya. Dan kita open posisi sell tepatnya di sini. Itu nanti kita akan kegocek dan kita akan ya ujung-ujungnya cut loss lagi karena kita tidak trade searah tren. Jadi kalau trennya itu lagi naik, jangan buka posisi sell. Ya, itu contohnya kenapa kita harus memperhatikan time frame yang lebih tinggi. Baik, saya ambil contoh lain lagi. Ini adalah yang D1 ya, sebelah kanan saya ini chartnya masih euro dollar sama. Kalau kita lihat chart ini ya, ini puncaknya turun ya, ini downtrend clear. Ya, ini puncak membuat puncak yang lebih rendah, ini lebih rendah lagi, dan ini lebih rendah lagi. Well, ini belum terbentuk sih, ya. Tapi kalau kita tarik garis ya, seperti ini garis trend line-nya, ya. Ini kemudian kita copy, kita tarik garis ke bawah seperti ini. Well, ini coba saya lebih akurat, ya. Oke, seperti ini. Nah. Teman-teman bisa lihat, kalau belajar di beberapa part video yang sebelumnya, bahwa membentuk downtrend seperti ini, membentuk lower low seperti ini arahnya kemana? Dia most likely arahnya akan turun. Ya. Dan kalau teman-teman lihat time frame yang lebih tinggi begini, jangan pernah kalau berada di seperti ini buka posisi buy. Nanti akan kegocek dan akan loss nanti ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek, di 4H, itu ini ya, teman-teman bisa lihat ini kalau dia ini sebenarnya ini dalam short term time frame dia ini uptrend. Ini garis merah yang kita gambar di sini tadi, oke? Dan major time frame-nya memang turun, tetapi yang shorter time frame-nya ini sebenarnya dia uptrend. Jadi tuh membentuk channel yang naik ke atas, uptrend. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy di sini, ya ini kan uptrend. Tetapi kalau dalam time frame yang lebih panjangnya ini dia harusnya turun, maka jangan ambil posisi buy di sini. Jadi tunggu sampai ada pembalikan arah di sini dan kita hanya boleh ngambil posisi sell karena bentuknya itu dalam time frame yang lebih tinggi itu dia akan turun ke bawah karena di sini ada resisten. Selanjutnya harga memang bergerak turun seperti ini ya. So, semoga itu bisa menjelaskan kenapa kita harus menggunakan dua time frame untuk menganalisa. Nanti untuk timing segala macam di sini nanti kita akan bahas di part-part video berikutnya, kapan candle yang tepat untuk entry dan segala macam, trading plan-nya bagaimana, pasang stop loss di mana, target profit di mana. Nanti kita akan belajar di video selanjutnya ya. Thanks all dan see you on my next video. Dan itu tadi saudara tutorial singkat tentang bagaimana kita menggunakan time frame untuk menganalisa chart agar lebih profitable lagi. Terima kasih atas perhatiannya, kita akan jumpa lagi di video part yang berikutnya. So stay tune, dan nama saya Tommy Yu, dan tak lupa saya ucapkan salam cuan.